ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, jemaah sekalian, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kalau diterjemahkan Zadul Ma'ad itu bekal kembali. Bekal kembali. Karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dunia adalah hanya sekedar tempat persinggahan. Ad-dunya rihlatun qasirah. Dunia adalah perjalanan singkat. Seperti orang yang bernaung di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Mali walidunya illa qaraqibin tahta syajar. Istadalla tahta syajar summa raha wa taraka. Rasul bersabda, tidaklah dunia itu kecuali seperti pohon yang kita singgahi. Lalu setelah singgah beberapa menit kita pergi meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih panjang lagi, yaitu rihlatul akhirah, perjalanan akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita bekal yang cukup, memberikan kita hidayah yang banyak agar kita dapat menempuh dan meniti jalan perjalanan panjang itu dengan selamat. Amin. Di antara jalan selamat menuju perjalanan akhirat itu adalah Zadul Ma'ad, yakni berbekal dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada jalan menuju Allah, jalan keselamatan menuju Allah, atau pintu menuju Allah kecuali melalui Rasulnya. Tidak ada jalan menemui Allah, menuju Allah, atau kembali kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulnya. Sama sekali tidak ada. Demi Allah sama sekali tidak ada jalan yang menghantarkan kita kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulnya. Tidak ada malaikat semulia apapun, sehebat apapun, sekaromah apapun yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Hanya Rasulullah satu-satunya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita setitik demi setitik, mungkin setetes, setahap demi setahap kita mengenal dan mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari ikhtiar kita meniti jalan tersebut. Hari ini tema kita adalah Hadyun Nabi fis Shadaqah, petunjuk Nabi atau ajaran Nabi, pedoman Rasulullah SAW terkait dengan bab sedekah dan zakat. Ini pas di halaman 142. Bagi yang punya kitabnya bisa dilihat di halaman 142. Kitab yang munaqahah tapi ya, kitab yang sudah ditahqiq. Kalau kitab aslinya ada di jilid 1 tapi halamannya saya kurang hafal. Barangkali ada yang punya kitab aslinya. Tapi kalau kitab yang sudah ditahqiq dan ditangkihnya halaman 142. Kana hadyuhu fi zakati akmal hajjin. Pedoman atau petunjuk Rasulullah dalam bab zakat adalah yang paling sempurna di antara seluruh syariat umat manusia. Ya. Di dalam agama Islam zakat itu diambil dari harta pertengahan. Tidak boleh harta yang paling bagus, tidak boleh juga harta yang paling buruk. Harus tengah-tengah. Kalau harta yang paling baik, yang paling bagus, kasihan yang punya hartanya, dia merasa kehilangan. Kalau diambil yang paling buruk, kasihan yang menerimanya. Kalau terlalu buruk, maka Islam itu mengajarkan adalah tengah-tengah. Iyyaka wa karaim amwalihim. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang menjadi kepala wilayah Yaman saat itu, wahai Mu'adz, jangan kau ambil dari harta yang paling baik di kalangan manusia. Karena itu kesayangannya, jangan diambil. Kan merugikannya. Illa anti bin nafsu taban. Kecuali kalau itu memang kerelaan mereka sendiri mengamalkan ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dikatakan berbuat baik kecuali kalian telah menyerahkan apa yang paling kalian cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerahkan yang terbaik itu adalah anjuran. Kalau yang memilikinya punya kerelaan, keikhlasan hati. Tapi zakat tidak boleh mengambil dari harta yang paling baik kecuali yang berkenannya, bersangkutannya berkenan memberikannya.
lan tanalul birra, tidak akan kalian mendapatkan, menerima, meraih al-birra, kebaikan, kebaktian dan ketulusan, hatta tunfiqu, hingga kalian mengeluarkan, menginfakkan, mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Yang kalian cintai apa? Ilmu, maka infaklah dengan ilmu. Yang kalian cintai harta, infaklah dengan harta. Yang kalian cintai, kalian miliki tenaga, maka infaklah dengan tenaga dan harta. Jadi pedoman petunjuk Rasul terkait dengan sedekah adalah yang paling sempurna di antara seluruh syariat zakat yang pernah ada di muka bumi, karena dia adalah tengah-tengah. Fi waqtiha, baik dalam waktunya, wa qadriha, ukurannya, wa nisabiha, dan nisabnya. Nisabnya sempurna, waktunya sempurna, pakai haul kan, harus setahun. Zakat itu diambil dari setahun, bukan per bulan. Zakat itu diambil per tahun, haul namanya. Adapun teknis penyerahannya per bulan silahkan. Ibnu Abbas membolehkan teknis penyerahan zakat sebulan per bulan dipersilakan, tapi hitungannya, angkanya didapat itu dari setahun. Didapat dari setahun. Jadi kalau per bulan belum nisab, antosan lah, sabar. Nanti setahun dihitung, kemudian ada nisabnya cukup 85 gram emas, seluruhan zakatnya 2,5%. Jadi tidak dengan nafsu, tidak dengan rusuhan begitu, tapi dihitung. Itu keadilan Islam supaya orang tidak terbebani atau diberatkan oleh yang namanya syariat zakat. Ada aturan tahunnya setahun, ada aturan nisabnya 25 gram emas, dan ada aturan qadrunya yang dikeluarkannya, yaitu hanya 2,5%. Itu pun alaman tajib alaihi wa man tajib alaihi wa masrufiha, itu pun yang memang sudah diwajibkan kepada mereka dan juga diperuntukkan kepada orang yang wajib atas mereka, yaitu para mustahiqin. Wa ra'a fiha maslahatal arbabil amwali wa maslahatal masakin. Zakat itu pertimbangannya, filosofinya adalah bagaimana tidak memberatkan orang yang berzakat dan tidak menghinakan orang yang butuh. Filosofi zakat itu tidak memberatkan orang yang mengeluarkan zakat, tidak menghinakan, merendahkan orang yang menerima zakat. Karena apa? Karena pahala zakat, sedekah, infak kita bisa batal kalau kita keluar ucapan yang menyudutkan dan meremehkan orang yang menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat Allah SWT, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian gugurkan, tubtilu, jangan kalian gugurkan, musnahkan, hilangkan pahala sedekah zakat kalian bil manni wal adza. Bil manni wal adza. Al mannu itu nyebut-nyebut terus gitu. Apa sih dibayar, mana teh kurang gitu. Nyebut-nyebut. Apa mesti dibayar zakat saya kemarin misalnya. Atau kan pas yang sedekah kemarin. Nah, itu namanya al-mannu. Jangan kalian batalkan, jangan kalian gugurkan pahala zakat sedekah kalian dengan menyebutnya. Bil manni. Al-mannu itu nyebut-nyebut. Makanya ada ayat yang mununa alaika aslamu qul la tamunu alayya islamakum balillahi yamunnu, dan seterusnya. Jadi ada orang-orang dulu merasa mereka tuh berjasa kepada Islam. Di kalimat manu ya. Jadi yamununa alaika an aslamu, ada dulu di kalangan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, merasa sudah masuk Islam tuh merasa berjasa dengan Islam gitu. Ini kita ini yang memajukan Islam. Kita ini yang menjadikan Islam ini besar gitu. Jadi merasa berjasa kepada Islam. Sama Allah ditegur. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan ya Muhammad, yang berjasa itu Islam kepada kalian. Islam punya jasa kepada kalian, membebaskan dari kesesatan, kejahiliahan, maksiat, kemusyrikan, kedurhakaan, kebejatan moral dan sebagainya. La tamunu alai Islam, balillahu yamunnu alaikum an aslamu. Allah yang sudah memberikan Islam kepadamu, syukurilah. Jadi jangan ada di antara kita merasa berjasa kepada Islam. Justru Islam yang telah berjasa kepada kita. Alhamdulillah kita ini Islam. Saya bersyukur ini beragama Islam. Itu harusnya. Jangan merasa kita punya jasa kepada Islam. Ini penyakit yang harus dihilangkan. Langsung dikutip oleh ayat yamununa alaika an aslamu. Mereka mengatakan kepadamu ya Muhammad, kami berjasa untuk agama ini.
sama Allah itu berkatakan pada mereka, kalian sama sekali tidak berjasa kepada Islam, justru Islamlah yang punya jasa kepada kalian. Kita berhutang jasa kepada Islam. Kenapa? Karena Islam telah menyelamatkan kita dari kemusyrikan dan kesesatan. Kita punya hutang jasa kepada agama karena kita telah diselamatkan dari hal-hal yang menjerumuskan. Kita diselamatkan dari riba, dari khamr, dari perjudian, dari perzinahan, dari maksiat-maksiat. Kita harus berterima kasih kepada Islam. Cara berterima kasih bagaimana? Tegakkan agama Islam dengan yang kita mampu. Makmurkan masjid, syiarkan ilmu, kebiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu cara kita berjasa kepada agama Islam. Sekali lagi Allah menegur kita, jangan merasa berjasa kepada agama, justru agamalah yang telah berjasa menyelamatkan kita. Jangan sampai salah kaprah, salah persepsi. Nah, orang-orang yang berzakat bersedekah dapat batal gugur pahalanya dengan al-manu. Al-manu itu Pak, merasa berjasa telah berzakat. Gitu. Merasa berjasa telah berzakat dan menyebutnya, la tubtilu, jangan kau batalkan shadaqatikum, zakat sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, dengan merasa berjasa, dengan telah memberi bantuan, wal adza. Al-manu tadi menyebut-nyebut, merasa berjasa. Al-adza itu adalah menyakiti perasaan yang menerimanya. Misalkan matak mana teh gawe coba ulah dibere wae, tah eta menyakiti. Jadi yang dapat membatalkan pahala sedekah kita, pahala zakat kita adalah ucapan kita kepada yang menerima dengan ucapan yang merendahkan dan memojokkannya. Makanya ayat sebelumnya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih afdol daripada sedekah atau zakat yang diiringi kata-kata tidak enak. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, perkataan yang enak begitu, yang ma'ruf, itu jauh lebih baik, lebih afdol ketimbang kita memberi sedekah atau zakat sembari mengatakan sesuatu yang dapat memojokkan atau merendahkan orang yang menerimanya. Mendingan tebura bere, mendingan tidak memberi kalau disertai dengan kata-kata yang dapat memojokkan ataupun membuat tidak nyaman si penerimanya. Itu ajaran Quran terkait dengan keikhlasan dalam bersedekah ataupun berzakat. Masih syukran, jazakallahu khairan. Subhanallah, masih semoga berkah masih insyaallah. Ayo minum dulu tuh. Ini lancar, gelesar itu. Ya segula aren gula kaung. Duh kalian cari ya. Biasa. Biasa atas. Bilih bari mau pesen gamas. Jadi sekali lagi, yang dapat membatalkan pahala sedekah, zakat, infak, wakaf kita adalah perkataan yang tidak mengenakan. Satu, merasa berjasa, al-manu, menyebut-nyebut, merasa berjasa. Yang kedua, al-adza. Al-adza itu merendahkan, memojokkan yang menerimanya, dia tidak nyaman. Itu dua hal yang dapat menggugurkan pahala sedekah dan zakat kita. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Di ayat sebelumnya disebutkan kalau ada kata yang akan menyakitkan orang yang menerimanya, lebih baik enggak usah. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang ma'ruf adalah lebih afdol, lebih baik, lebih mulia min shadaqatin, daripada bersedekah atau berzakat yatba'uha adza, tetapi diiringi dengan adza, dengan perkataan yang tidak membuat nyaman orang yang menerimanya. Itu panduan Quran kepada kita semua agar diamalkan supaya amal kita ini tidak hilang, tidak sia-sia. Summa masih ada.
Wa ja'alahu Allah subhanahu tuhratan lil mali wa li sahibihi. Fungsi zakat sedekah adalah tuhratan, pensuci, lil mali untuk harta, wa li sahibihi dan pemiliknya. Jadi fungsi sedekah zakat itu atau yang sejenisnya, yang pertama adalah untuk mensucikan harta kita, yang kedua mensucikan pemiliknya. Wa qayyadan ni'mata biha 'alal agniya, bagi orang-orang kaya jika mereka melakukan ibadah tersebut, zakat dan infak sedekah tersebut, maka itu menjadi qayyadan nikmah, pengikat kelanggengan dan kelestarian nikmat itu. Bagi orang agniya, bagi orang kaya, kalau menjaga sedekah dan zakatnya itu pengikat kelanggengan dan kelestarian hartanya. Famazalan nikmata bil mali ala man adda zakatahu, dan tidak akan pernah hilang kenikmatan itu bagi orang yang selalu bersedekah. Tidak akan pernah hilang, lantazal, tidak akan pernah hilang. Bal yahfadhu, akan tetapi harta yang dizakatinya itu yahfadhu, akan menjaganya. Wa yunamihi, dan mengembangkannya, melipat gandakannya. Wa yadfa'u anhu bil bihal afat, dan menolak bala. Sedekah itu menolak bala, menghapus kemarahan Allah, meredamkan kemurkaan Allah. Itu semua adalah fadilah-fadilah dari as-sedekah. Wa yaj'alaha suran alaihi, wa yaj'alaha suran alaihi, dan terakhir zakat menjadi benteng, menjadi pagar untuk penjagaannya. Wa hisnan lahu, dan juga perlindungan baginya. Wa harisan alaihi, serta haris itu menjaga. Jadi ini fungsi zakat, fungsi sedekah, fungsi wakaf. Yang pertama adalah kesucian harta dan pemiliknya. Yang kedua penjaga kelanggengan dan kelestarian nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga adalah penjaga dia dan hartanya, juga mengembangkan ataupun melipat gandakan apa yang dimiliki, serta menolak bala dari kehidupannya. Jadi kalau kita ingin ditolak balanya, maka tunaikan ibadah seperti itu. Kalau kita di Makkah Al-Mukarramah sering itu ada orang nyumbang 1 kontainer nasi bungkus, 1 kontainer. Kontainernya bukan kontainer biasa. Haji halal sabil. Pernah nggak perhatikan tulisannya? Pernah nggak perhatikan tulisannya? Tulisan yang donaturnya itu. Itu kan swasta, pribadi itu kan. Tulisannya itu kalau nggak hadza li syifai walidi, ini untuk kesembuhan ayahku. Ada lagi hadza, ini untuk menolak bala dari keluargaku. Ada tulisan di bawahnya. 1 kontainer nasi, kadang 3 kontainer satu merek itu. Sabil haji. Dulu kita berpikir itu bisa 1 kontainer kumaha ngisi kana eta beas itu macam teh. Sebanyak itu gitu. Ngisi kana kumaha gitu, Pak. Can ngakeulna wah semua teu kapikir urang. Ngakeulna mungkusana. Berarti dia punya perusahaan besar. Atau mungkin pesan ke catering besar begitu. Siapkan 3 kontainer, taruh di dekat Masjidil Haram. Kasih spanduk, li syifai walidi, ini untuk kesembuhan ayahku. Ini untuk keberkahan anakku. Ini untuk menolak bala dari keluarga. Ada tulisannya itu. Ku bahasa Arab tapi tulisannya teh. Bahasa Arab. Eta masalahna apa? Ayo untuk bahasa Arabnya. Jong-jong biasa. Supaya kita kan penasaran baca ini siapa yang memberi. Ada namanya di situ, siapa yang donasinya, dan ada peruntukannya ada di situ. Karena sedekah itu adalah sebaik-baik alat untuk menolak bala. Sedekah adalah alat, sebaik-baiknya alat, sebaik-baiknya sarana untuk menolak bala. Ada dalam terangnya as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Kemudian apalagi tuhmidu ghadabar rahman, dan meredupkan kemarahan ar-Rahman. Kalau kita telah berbuat dosa, berbuat salah, Allah kan marah tuh. Nah, untuk meredamkan amarah Allah itu adalah dengan bersedekah. Tuhmidu, dia memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting itu tuh menolak bala. Jadi banyak bala itu dihindarkan oleh Allah karena fadilah dari sedekah tersebut. Wa yadfa'u anhu biha al-afat, al-afat itu bala. Wa yaj'alaha suran, menjadi benteng, menjadi pagar, menjadi penjaga.
gerbang supaya kita dihindari dari berbagai macam mara bahaya. Summa innahu ja'alaha fi arba'ati asnafin minal mal. Kemudian ini masuk kita kepada perbedaan fikih di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan zakat itu kaidahnya la zakata illa fil mansus, la zakata illa bin nas. Tidak ada zakat kecuali yang ditekstualkan oleh dalil. Itu pendapat jumhur. Jadi zakat tidak bisa dikembangkan tuh fikihnya. Gitu. Hanya terbatas pada 4 asnaf itu aja. 4 jenis harta, yaitu pertanian, kemudian peternakan, kemudian emas dan perak, kemudian perniagaan. Karena hanya itu yang ditulis oleh teks atau dalil. Itu jumhur ulama. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa la zakata, tidak ada zakat illa fil mansus, kecuali dalam hal yang telah ditekstualkan oleh dalil. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah beda pendapat dengan ketiga rekannya. Abu Hanifah mazhabnya seluruh apa yang Allah keluarkan dari perbendaharaan bumi yang kita miliki ada zakatnya. Setiap yang kita miliki ada zakatnya. Itu mazhab siapa? Abu Hanifah. Alasan Abu Hanifah adalah karena itu lebih relevan untuk menolong orang-orang miskin. Beliau mengkiaskan, ada muridnya mengkiaskan, sekarang tomat kan secara tekstual teu aya zakatna. Tomat itu secara dalil teu aya zakat tomat. Badan melihat dalil ka mana ge moal aya tomat mah. Tapi Abu Hanifah berpikir, kalau petani tomat punya 80 truk tomatna, masa tidak dizakati? Nah gitu. Padahal itu orang miskin membutuhkan zakat dari orang-orang kaya seperti itu. Nah itu pijakan berpikir dalam mazhab Abu Hanifah itu adalah rasional. Jadi kalau misalkan ada orang kaya baik, dia itu pengusaha tomat, pengusaha kunyit, laja, jahe, kan tidak ada zakatnya sebenarnya. Kemudian pengusaha segala rupa lah. Atau bos belut misalnya, tapi belut atau kilo truk kan gitu. Atau lele 100 drum gitu. Nah, Abu Hanifah mengembangkan fikih zakat. Beliau berpendapat bahwa zakat itu diambil dari apapun yang kita miliki yang relevan untuk membantu orang-orang fakir. Jadi fikihnya fikih maqasid, fikihnya fikih maslahat, fikihnya fikih kebutuhan. Abu Hanifah itu pijakannya begitu. Makanya Abu Hanifah itu satu-satunya ulama dalam fikih mazhab 4 ini yang membolehkan zakat fitrah pakai pakai uang. Karena kata beliau, uang itu sekarang lebih dibutuhkan daripada bentuk beras. Orang lebaran, beras semua, atau makan apa di hari lebaran? Sangue hukul, peduk-peduk begitu kan. Tidak bisa belanja, baju tidak punya, buat opornya nggak punya, rendangnya nggak punya. Sangue numpuk segitu dah. Kadang dijual lagi, tak ya gasna. Dan tak gasnya dijual lagi biasanya dengan harga murah, padahal dapatnya harga beras bagus. Nah, Abu Hanifah berpikir, kalau kita terkungkung dengan teks dalil, maka kita tidak akan, menurut beliau, menciptakan kemaslahatan kepada kaum muslimin di masa ini. Maka beliau berpendapat zakat fitrah boleh pakai uang. Itu Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama kebanyakan Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat zakat fitrah hanya sah dengan beras atau dengan korma atau dengan makanan pokok di negara yang bersangkutan. Gitu. Jadi di dalam hal ini kita mau nggak mau akhirnya merangkul mazhab yang berbeda dengan mazhab kebiasaan kita, dan kita mengambil mazhab Abu Hanifah dalam pelaksanaan zakat fitrah. Boleh dengan uang. Zakat fitrah saja ya. Zakat fitrah. Bukan zakat yang lain. Zakat yang lain tergantung barangnya apa. Ini dalam zakat fitrah Abu Hanifah boleh dengan uang karena fikihnya fikih maqasid, fikih maslahat. Itu khusus dalam zakat fitrah. Dalam zakat mal secara keseluruhan Abu Hanifah itu juga sama. Pondasi fikihnya itu fikih maslahat. Apapun yang sekiranya dapat membantu dan menolong orang miskin dari apa yang kita miliki dengan zakatnya, maka dikeluarkanlah zakatnya.
zakat mal. Zakat mal. Dalam perniagaan, Anda jualan apa? Jualan pakaian. Pakaian dalam jumlah banyak itu bisa jadi kena itunya. Zakatnya. Kemudian tomat, kemudian jahe, aja segala macam hal-hal yang tidak ada di dalam dalil zakatnya, Abu Hanifah mengenakan fikih zakat. Kenapa? Karena menurut beliau adalah seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, jika itu ada masalah buat kaum fakir, kaum duafa, keluarkan zakatnya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak seperti itu. Jumhur ulama itu membatasi, karena zakat itu terbatas dan itu adalah aturan Allah, jangan mengembang-kembangkan. Makanya jumhur berpendapat la zakat, tidak ada zakat kecuali pada hal apa yang telah ditekstualkan oleh hadisnya. Zakat tomat, ya tidak ada zakat tomat, ya jangan zakat tomat, karena tidak ada dalilnya, itu kata jumhur. Kalau Abu Hanifah zakat karena itu ada masalah buat kaum orang-orang miskin. Atau petambak udang misalkan, secara dalil tidak ada zakatnya, secara dalil. Tapi secara maslahat di sana ada banyak maslahat orang-orang fakir kalau para petambak udang itu menunaikan zakatnya. Atau bisa dikenakan juga dari zakat perniagaannya atau perdagangannya. Ala kulli hal dalam fikih zakat ini memang ada dua pendapat. Pendapat tausi'i, artinya pendapat yang boleh melebarkan, itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang terbatas pada apa yang didalilkan itu pendapat jumhur ulama. Sebagai contohnya tadi dalam zakat fitrah, jumhur mah nggak boleh pakai uang, harus pakai barang pokok. Jumhur mah karena konsepnya apa? Prinsipnya itu teks dalilnya zakat fitrah itu pakai bahan pokok, teks dalilnya. Makanya pakai bahan pokok, nggak boleh yang lain. Abu Hanifah keluar dari teks itu dan berpikirnya fikih maslahat. Zaman sekarang orang maslahat itu pakai uang. Gitu. Jadi itu cara memahami pijakan mazhab dari masing-masing. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Abu Hanifah benar, jumhur ulama benar. Tinggal nanti kita pilih yang mana yang sesuai dengan kemaslahatan di tempat kita berada. Kalau di sini alhamdulillah uang diterima, zakat fitrah dengan uang, zakat dengan beras juga diterima. Tapi di beberapa kelompok ada yang saklek tidak menerima uang, hanya bahan pokok. Kenapa? Karena dalilnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi supaya kita memahami aja apa dinamika di masyarakat kalau ada pendapat seperti itu. Kalau di sini beras, itu uang diberikan beras. Ya berarti zakat fitrahnya apa namanya? Gimana akadnya dengan panitia zakatnya? Apakah dia uang atau beras? Enggak, misalkan muzakinya tuh ngasih uang. Ya berarti akadnya nitip. Ya terkumpul. Nitip. Tolong belikan saya beras, ini uangnya. Nanti beras itu tolong dizakat fitrahkan melalui amilin. Berarti dua akad itu. Akad pertamanya akad taukil, tolong belikan. Yang keduanya akad zakat. Dan boleh karena dua akad itu terpisah. Artinya terpisah itu beda waktu gitu. Yang pertama beli taukil dulu, tolong wakilkan saya membeli beras. Setelah itu tolong beras tersebut dijadikan sebagai akad zakat fitrah. Jadi dua akad tetapi beda waktu, jadi tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan dua akad dalam satu waktu. Nginjem jeung meuli teu puguh, itu nggak boleh. Geus pakai wae pakai. Kudu puguh pakai teh apa? Nginjemkeun atau mere itu gitu. Makanya tidak boleh dua akad dalam satu transaksi. Gitu. Nginjemkeun dengan menghutangi misalkan. Beda itu. Kalau meminjamkan itu akadnya amanah, kalau memberi akadnya kan hibah. Itu harus dijelas. Jadi dalam agama kita ini tidak boleh dua akad dalam satu transaksi, kecuali beda waktu. Pengalaman sih itu biasanya kalau uang nggak sampai ke rumah dibelikan rokok, Gitu. enggak judi. Nah itu kalau kondisinya seperti itu berarti kemaslahatannya adalah diberikan dengan beras. Dan itu secara keabdalan lebih abdal. Dengan beras itu lebih abdal sesuai dengan teks dalilnya. Gitu. Sesuai dengan teks. Jadi yang telah dilakukan di sini dengan beras itu sudah paling abdal karena bahan pokok. Ini mas saya terangkan barangkali nanti ada yang
ada yang berbeda pendapat, misalkan tidak boleh pakai uang, maka sampaikan ini keterangan seperti ini. Faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam ma ahli zakat, perlakuan Rasul kepada ahli zakat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza alima min ar-rajuli man annahu min ahli zakati a'tahu. Rasul itu kalau melihat mustahik zakat a'tahu, langsung ngasih. Karena zaman dulu orang tidak sebanyak kita. Jadi kalau zaman kita kan pendataan dulu segala macam gitu kan, supaya rapi. Zaman sekarang kalau dilakukan seperti Rasul begini, waduh, bisa dikerawok kita itu. Kita mau zakatnya tapi dikerawok kita. Aing hula gitu. Zaman sekarang mungkin begitu. Makanya zaman sekarang pendataan, pengecekan di lapangan, ada intelijen zakat dulu ini mustahik bukan ini. Jangan-jangan dia mustahik Innova kan misalnya, atau Gorimini Innova. Sementara ada Gorimini yang lebih berhak misalnya kan. Jadi zaman sekarang tidak bisa kita praktek seperti ini. Nabi SAW itu kalau ada orang diketahui dia ahli zakat langsung diberikan. Wa in sa'alahu ahadun zakata lam ya'rif halahu a'tahu. Siapapun yang datang kepada Rasul meminta bagian zakatnya langsung dikasih. Di zaman itu hati manusia masih bersih. Di zaman itu perangai manusia masih tulus. Di zaman itu orang-orang tidak ada yang mencari modus. Zaman sekarang kalau dibuka seperti itu, wah, masjid bisa reang, bisa ngegimbung di mana-mana. A'tahu ba'da an yukhbirahu annahu la hadda fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tapi kalau ada yang memberitahu beliau bahwa dia adalah ghaniyun, orang kaya, au muktasibun qawi, atau seorang yang berusaha atau pengusaha lah, berbisnis gitu dan kuat dalam bisnisnya, Rasulullah SAW tidak memberikan bagiannya. Jadi muzaki. Jadi Rasulullah SAW itu berarti ada orang-orang yang memberi kabar beliau bahwa siapapun yang datang kepada beliau minta jatah zakat langsung diberi. Tapi kalau diketahui bahwa itu ghaniyun, orang kaya, atau qawiyun muktasib, orang mampu dan dia berusaha begitu, punya usaha, maka tidak diberikan karena bukan zakatnya. Sekali lagi zakat itu terbatas penyalurannya. Beda dengan sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Zakat itu terbatas, hanya 8 asnaf yang ditentukan oleh dalam syariat kita. Wa kana min hadis Rasulullah tafriquz zakat 'alal mustahiqin alladziina fi baladil mal wa ma fadala anhu minha humilat ilaihi fa farraqaha Allah. Rasulullah SAW melakukan zakat itu memberikan kepada mustahiknya di tempat beliau domisili, dan jika berlebih maka dilemparkan ke yang sekitarnya. Jadi mayoritas ini dulu baladul mal, tempat di mana harta itu dikumpulkan. Zakat itu dikumpulkan di mana, itu prioritas. Kalau fadhala anhu, kalau berlebih, fadhala itu berlebih, maka difarraqah, dibagikan ke tempat-tempat yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana yab'asu su'atahu ilal bawani. Beliau punya pegawai-pegawai, petugas-petugas zakat yang berpencar ke pedalaman-pedalaman. Bawadi zaman dari Badiah. Badiah itu Baduy, tapi Baduy Arab maksudnya. Ke pelosok-pelosok. Walam yakun yab'asuhum ilal qura. Dan beliau tidak mengirim petugas zakat ke kota-kota, tapi ke pedalaman. Jadi tersampaikan semua zakat itu. Pedalaman, pesisir, pelosok itu dapat semua. Walam yakun min hadis sallam an yab'asa su'atahu illa ahli al-amwali adh-dhahirah min al-mawashi waz-zuri wath-thimar, wa kana yab'asu al-kharisa fa yakhrusu ala arbabin nakhili thamara nakhlihim wa ala ahli al-kurumi kurumahum wa yanduru kam yaji'u minhu wasaqan fa yahsibu alaihim min az-zakati biqadrihi. Beliau juga punya petugas-petugas yang dapat menilai dan menerka kira-kira siapa yang muzaki dan siapa yang mustahik. Jadi ada itu ya, ada petugasnya. Di sini ada yang menarik nih, ahlil kurumahum. Jadi semacam anggur yang untuk minuman itu, orang Arab menyebutnya kurum. Kurum itu karom itu kedermawanan. Jadi khamr dan arak itu di dalam tradisi jahiliyah minuman kedermawanan. Karena apa?
Karena orang kadang sengaja mabuk supaya apa namanya, lepas dalam memberi gitu. Jadi orang Arab tuh punya kebiasaan bagus tapi tidak boleh dilakukan. Bagus tapi tidak benar gitu. Niatnya bagus tapi tidak benar. Mereka itu kadang sengaja mabuk, minum arak, minum karom, minum minuman keras, arak, jenis arak, supaya kalau mabuk itu memberi tidak terasa. Mabuk. Nah, itu orang tuh kan biasa baru cokot gitu. Wah, yang motornya kabinnya cokot gitu. Beak kayak gitu. Nah, ketika habis itu dikasih tahu, Pak, harta Anda habis semua. Bangga. Ananda. Ini gua nih. Itu kebanggaan orang Arab itu. Kebanggaan orang Arab. Gitu. Itu kebanggaan orang Arab. Tapi memang oleh Islam dibatasi bahwa yang namanya memberi itu maksimal 1/3 dan sediakan untuk keluarga sisanya. Maksimal memberi itu 1/3. Gitu kan? Kemudian karom itu araknya tetap diharamkan. Tidak boleh orang itu memberi bantuan, memberi kebaikan, memberi derma ketika keadaan mabuk. Dalam Islam pemberi mabuk itu tidak dianggap karena dia di luar kesadarannya. Tapi hikmahnya adalah orang Arab jahiliyah itu hidup dalam fitrahnya, tetapi jalannya salah. Jalannya salah. Di urang kan mabok teh hayang wani gelut. Jadi itu mah mabok teh supaya lepas kalau memberi gitu. Baik cepat. Bawa. Gitu kan. Dari kasih tahu teh bangga numpang beakna eta pangkerena. Gitu. Pangbeakna pangkerena. Itu tradisi jahiliyah yang lurus, baik tetapi salah caranya. Di sini disebutkan ahlil kurum atau ahlil karam. Al-karam mungkin ya. Kalau sadar mungkin tidak ikhlas ya. Kalau tradisinya terbina kebanggaan ada pada itu, dia akan bangga. Mungkin hati kecilnya mah berat juga tapi kebanggaannya di situ. Seperti kebanggaan bahasa Arab itu, kalau berantem itu orang Arab tidak boleh lebih dari 1 lawan 1. Arab itu kan begitu. Ada istilah mubarozah, duel maut 1 lawan 1. Kalau lebih dari itu mereka merasa terhina gitu. Duaan ngalahkan seorang tuh merasa terhina mereka itu. Harus satu. Nah, itu kan kebanggaan. Yang mungkin secara hati kecil mah, sieun jeung gelut jeung si eta mah. Sieun. Tapi hamiyatul jahiliyah, panas hawa jahiliyah itu mengangkat mereka menjadi bangga. Keun aing nu hareupan aing mah saurang. Najan awakna sedikit. Tapi udah hadapnya raksasa besar misalkan. Itu kebanggaan mereka itu hamiyah jahiliyah namanya. Hawa kesukuannya itu tinggi sekali. Kenapa orang Arab jahiliyah membunuh anak wanita? Kan hatinya enggak naima itu. Ini anak kecil wanita masih tidak berdaya, dikubur tangannya gapai-gapai, abi ya. Kan ada sahabat cerita dulu, aku pernah mendam anakku, tangannya ngagupayan. Pak, kemana Pak? Udah dikubur abi. Ada di ceritanya dalam sejarah itu. Di Al-Kalbi kan begitu cerita. Anaknya ngagupai-gupai, lagi dikubur sama bapaknya pakai tanah. Anaknya teriak-teriak. Hati kecilnya sakit. Tapi kebanggaan suku itu yang membuat dia gelap mata. Bahwa punya anak perempuan itu kehinaan yang luar biasa. Apa adanya digambarkan oleh Quran. Idza busyira ahadum bil unsa, jika mereka dikabari oleh para ji bahwa lahirnya wanita, zalla wajhuhu, wajahnya menjadi kazim. Zalla wajhuhu muswad, dan menjadi hitam dan kazim, murka. Jadi saat dikasih tahu, Pak, anaknya istri, langsung mukanya hitam dan marah. Karena kesukuan jahiliyah menyebabkan mereka gelap mata. Tapi hati kecilnya mah, itu anakku, itu darah dagingku, itu kesayanganku. Nah itu seperti itu. Jadi orang itu ketutup fitrah dan ketutup akalnya karena tadi semangat spirit jahiliyah yang oleh Islam itu pada saatnya nanti gilirannya dihapus oleh Islam. Makanya dalam Islam kebalikannya, barang siapa yang memiliki anak perempuan 1 atau 2 atau 3, itu tiketnya masuk surga. Barang siapa yang punya anak perempuan 2, awalnya 3, maka itu adalah bentengnya dari neraka. Sahabat nawar lagi, kalau 2 gimana Rasul? 2 juga sama, 2 anak perempuan benteng dari neraka. Kalau 1 gimana Rasul? 1 pun benteng dari neraka.
Kalau kita ingin benteng dari neraka dan tiket ke surga, punya anak perempuan dan didik anak perempuan itu. Nu teu gacan gaduh anak perempuan, mangga produksi deui mangga. Nu can gaduh anak istri, produksi deui Pak wayahna program deui. Pamit teu tiasa program deui nya milari pabrik deui. Muka pabrik deui pamit can gaduh putra perempuan. Sana kasih mahir. Abi aya sarebuan mah gitu. Bahwasanya putrimu adalah hijabuka minan nar. Ya, banatuka anak-anak perempuanmu adalah hijabmu dari neraka. 3 ditawar ke sahabat, 2 ditawar ke sahabat, jadi hiji juga, 1 juga itu adalah hijab kita dari api neraka. Maka para ulama memberi semangat, berusahalah sekuat tenaga mungkin kamu punya anak perempuan. Lalu usaha didik dia. Perkara nanti sudah dididik mereka bagaimana itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita niat miliki anak perempuan untuk menjadi hijab kita di akhirat nanti. Nah, jadi Islam datang membalikan apa yang terjadi pada fakta jahiliyah sebelumnya. Dulu wanita begitu dihinakan, oleh Islam dimuliakan. Ini perlakuan Rasul kepada para ahli zakat, melihat bagaimana potensinya, siapa mustahik, siapa muzaki. Rasul punya petugas untuk memantau dan memonitor itu. Kalau ada sahabat yang sudah makmur usahanya, sudah maju perkebunannya, maju segala macamnya, ditaksir berapa zakatnya, dibantu kemudian diterima itu ya 2,5% dan lain sebagainya kalau dalam zakat emas perak dan lain sebagainya. Kalau melihat kebun kurma itu petugas datang, Pak ini berapa hektar, berapa pohon, lalu ditaksir. Kalau sudah kurmanya sudah kelihatan itu namanya takhris. Takhris itu menaksir sesuatu yang memang belum panen tapi ditaksir. Oh sekian zakatnya Pak. Ada pakarnya, petugas seperti itu. Jadi tidak macam-macam. Tetapi pada hal-hal yang sifatnya dasar Nabi tidak kenakan zakat ya. Walam yakum min hadihi akhdhu zakat minal khair. Kuda, budak sahaya belian, bigol kendaraan-kendaraan, walal hamil kendaraan yang biasa yang jarak dekat, walal khadrawat sayur-sayuran, kemudian ruangan-ruangan ya, tempat-tempat makan buah-buahan dan lain sebagainya itu tidak dikenai zakat. Artinya kepemilikan dasar itu tidak ada zakatnya. Masih buka imah segede lapangan bola, kalau itu rumah dasarnya, rumah intinya dia itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah rumahnya banyak untuk investasi dihitung zakat perniagaannya. Berapa? Kalau mencapai 85 juta keuntungannya bersihnya, ambil 2,5%-nya sebagai zakat. Namanya zakat perniagaan dari penyewaan rumah, gedung ataupun tanah. Tapi kalau pemilikan dasar tidak ada zakatnya. Motor, mobil, rumah, segala macam yang kita miliki, bahkan perhiasan istri yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau perhiasannya sudah disimpan, magunduk, itu dipakai, itu ada zakatnya. Karena itu dihitung sebagai kelebihan dari apa yang dia butuhkan. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Terima kasih Rabbana dzakir hasanah wa billahi taufiq benar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.